Nah, sekarang kita lanjut saja langsung dengan alumni dari SMA Angkasa Bandung tahun kemarin ya, dan ada juga tahun yang sebelumnya juga ada. Mungkin kita akan mulai dulu dengan Oke, dari UPI itu ada Kang Revi dari kelas 12 MIPA B dengan Teh Sylvia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Devi Arifin, alumni SMA Angkasa tahun 2021. Untuk saya adalah mahasiswa UPI angkatan 2021 dengan jurusan PGSD UPI Kampus Sumedang. Perkenalkan, saya Sylvia Alifi dari jurusan Ilmu Keolahragaan dari UPI Bumi Siliwangi. Adik-adik, saya akan menjelaskan tentang UPI. UPI didirikan pada tanggal 20 Oktober 1954, salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Merupakan universitas terbaik ketiga di Indonesia menurut The World 2022. UPI menempati peringkat pertama di Indonesia sebagai perguruan tinggi bidang pendidikan. Secara global, UPI menempati peringkat 251 sampai 300 di dunia. Berdasarkan data yang dirilis The World University Ranking 2022, Universitas Pendidikan Indonesia meraih peringkat dunia pada posisi 1001 sampai 1200. Tahun 2021 menerima 11.450 mahasiswa baru jenjang D3, S1, S2, dan S3. UPI memiliki 8 fakultas dan 5 kampus daerah. Terdiri dari 101 program studi jenjang S1 yang ada di UPI. Lanjut ya. UPI kan memiliki 8 fakultas. Yang pertama ada FIP, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan dengan 9 program studi. FPIPS, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 13 program studi. Lanjut FPBS, yaitu Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, 10 program studi. FPMIPA, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 11 program studi. FPTK, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, 14 program studi. Lalu FPOK, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, 7 program studi. Lalu ada FPEB, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, 6 program studi. FPSD, Fakultas Pendidikan Seni dan Desain, 6 program studi. UPI ada 6 kampus daerah. Yang pertama, Kampus Cibiru, 6 program studi. Kamda Sumedang, 5 program studi. Kamda Purwakarta, 5 program studi. Kamda Tasikmalaya, 4 program studi. Dan Kamda Serang, 5 program studi. Untuk UPI sendiri memiliki beberapa jalur masuk, yaitu diantaranya ada SNMPTN, SBMPTN, dan SMUPI atau Seleksi Mandiri UPI. Nah, untuk SNMPTN sendiri memiliki beberapa alur ya. Di sini ada pengumuman kuota untuk sekolahnya tanggal 28 Desember 2021. Lalu selanjutnya ada registrasi akun LPMPT sekolah. Yang ketiganya yaitu registrasi akun LTMPT siswa. Yang keempat yaitu melihat data LTMPT untuk mengidentifikasi jumlah siswa yang akan mendaftar di SNMPTN. Nah, sekolah yang menentukan calon peserta yang ingin mendaftar di SNMPTN ini. Nah, untuk pengisian PDSS sendiri tanggal 8 Januari sampai dengan 8 Februari 2022. Nah, setelah pengisian PDSS, ada pendaftaran SNMPTN tanggal 14 sampai dengan 28 Februari 2022. Di pendaftaran di sini, kalian bisa memilih pilihan PTN dan prodi sesuai dengan minat masing-masing. Nah, beberapa prodi memiliki khusus pendaftaran khusus, yaitu unggah portofolio seperti prodi bidang seni dan olahraga. Nah, setelah itu
kita akan mendapatkan pengumuman SNMPTN itu tanggal 29 Maret 2022. Nah, untuk alur SBMPTN sendiri mungkin cukup berbedanya di tanggalnya sendiri ya. Nah, setelah kita memiliki akun LTMPT, kita bisa ke portal ltmpt.ac.id, lalu kita bisa memilih menu verifikasi dan validasi data. Nah, setelah itu kita bisa dapat memilih menu pendaftaran UTBK. Di sini adik-adik sekalian harus melengkapi biodata ataupun prodi yang ingin kalian minati atau masuki di jenjang kuliah. Untuk pembayaran sendiri bisa dapat melalui Mandiri, BNI, BRI, dan BTM dengan slip maksimal 1 kali 24 jam. Nah, untuk kartu pendaftarannya juga harus wajib dicetak agar nanti ketika mengikuti UTBK SBMPTN, kita masuknya lewat memakai kartu. Nah, untuk UTBK sendiri berbeda-beda ya lokasinya, namun pasti hari, tanggal, dan sesinya pasti sama. Nah, untuk SMUP itu terdapat beberapa persyaratan ya, ada 2 persyaratan, ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umumnya yaitu pelamar merupakan lulusan SMA atau sederajat yang lulus tahun 2019, 2020, dan 2021. Memiliki nilai UTBK LTMPT 2021, sehat jasmani dan rohani, agar ketika mengikuti UTBK tidak terkendala. Nah, persyaratan khususnya yaitu bagi pelamar yang prodi IPA harus mampu berbahasa Inggris secara aktif, karena dalam jenjang perkuliahan nanti prodi IPA tersebut secara langsung berinteraksinya menggunakan bahasa Inggris. Nah, kedua yaitu bagi pelamar prodi PAI harus mampu membaca Al-Quran dengan lancar. Untuk persyaratan khusus ketiga yaitu tidak buta warna bagi yang mengambil prodi seni rupa, DKV, film dan televisi, pendidikan kimia, dan keperawatan baik D3 ataupun S1. Ya, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan ya. Bila ada pertanyaan, silahkan bisa melalui kolom chat ataupun langsung unmute ya. Oke, di sini ada yang bertanya ya. Izin bertanya Kak, waktu kakak-kakak daftar SNMPTN rata-rata nilai rapotnya berapa ya? Terima kasih. Mungkin dari saya dulu ya. Kalau untuk saya sendiri nilai rata-rata rapotnya sekitar 85 untuk semua mata pelajaran. Dari jurusan. Ya. Kalau dari jurusan saya sendiri ilmu keolahragaan mungkin di 84 ada, bisa 82 juga aman gitu. Ditambah olahraga itu kan ada pakai portofolio, itu bisa nambah poin kalian gitu. Di sini ada beberapa pertanyaan ya. Menurut Kakak lebih ketatan mana jurusan matematika dengan pendidikan matematika? Kedua, berapa rata-rata nilai SNMPTN yang masuk jurusan matematika UPI? Yang ketiga, apakah seleksi mandiri UPI menggunakan nilai UTBK? Oke, untuk menurut saya sendiri ya, untuk ketat mana jurusan matematika dengan pendidikan matematika, menurut saya sendiri ketat matematikanya ya. Kalau misalnya untuk pendidikan matematika itu, bila tidak salah, kuota tahun kemarin itu sekitar 20 sampai 25, tapi untuk jurusan matematika sendiri yaitu sekitar 20 saja. Yang kedua, jurusan matematika ya, untuk tahun kemarin itu sekitar 82 sampai 85 rata-ratanya itu. Untuk pertanyaan ketiga, seleksi mandiri UPI menggunakan nilai UTBK. Ya, untuk seleksi mandiri itu menggunakan UTBK, nilai UTBK. Yang bawah. Ya, izin Kak, beasiswa apa saja yang ada di UPI? Untuk UPI sendiri, dari kampus sendiri, kalau tidak salah belum ada. Tapi untuk di luar kampus pasti banyak sekali ya. Dari kementerian ada
baik itu dari Kementerian Pendidikan, Pertahanan, dan lain-lainnya. Kalau misalnya untuk beasiswa sendiri itu biasanya mengambilnya di semester 3 atau tingkat 2. Izin bertanya Kak, kalau untuk jalur mandiri jurusan IPS itu ada tes lagi atau dilihat dari apanya Kak? Terus alurnya gimana aja? Untuk IPS kalau tidak salah tidak ada, cukup kita mengunggah nilai UTBK, terus tesnya itu dibagi dua, ada tes psikologi, kalau nggak salah tes psikologi sama tes buat ujiannya. Izin menjawab untuk yang menanyakan untuk prodi manajemen 86 itu masih kurang atau sudah rata-rata nilai 86 sudah aman? Insya Allah aman. Dan berapa keketatan prodi SNMPTN? Untuk ketat jurusan manajemen itu Lumayan ketat. lumayan. Kalau tidak salah tahun kemarin itu yang mendaftar manajemen UPI itu sekitar 300 mahasiswa dan hanya diterima sekitar 20 sampai 30 saja dari SNMPTN. Pendidikan sosiologi itu nilai UTBK-nya berapa? Untuk sosiologi itu sekitar aman itu 550 ke atas untuk nilai UTBK sendiri. Manajemen SM komunikasi UPI lebih ketat mana? Kalau untuk manajemen sama komunikasi, menurut saya manajemen ya, karena kalau misalnya dilihat dari kuota SNMPTN-nya sendiri lebih banyak di komunikasi, sedangkan untuk pendaftar lebih banyaknya di manajemen. Apakah passing grade jurusan psikologi tinggi? Kalau sama bahasa Inggris lebih banyak peminat yang mana Kak? Kalau untuk passing grade sendiri lebih standar ya, sekitar 85-86. Tapi kalau misalnya untuk peminat pasti lebih banyak psikologi. Kalau tidak salah tahun kemarin itu psikologi termasuk paling yang diminati, jurusan paling diminati ya. Apakah rapot ada nilai yang turun itu masih bisa masuk? Bisa kalian dengan pengayaan ya Bu. Jadi nilai rapot yang belum stabil itu kalian bisa pengayaan dulu dengan konsultasi ke guru BK. Oke. Mungkin cukup sekian dulu ya, karena masih banyak pertanyaan dan masih ada beberapa teman-teman yang lain ingin mempresentasikan universitasnya sendiri. Mungkin nanti dijawab di direct message ya. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Sylvia Alisti dari program studi ilmu keluargaan Universitas Pendidikan Indonesia. Saya bangga menjadi alumni SMA Angkasa Lanut Hussein Sastra Negara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafi Aidin, mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPI Kampus Sumedang, angkatan 2021. Saya bangga menjadi alumni SMA Angkasa Lanut Hussein Sastra Negara Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Velas adik-adik, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Dedi Setiawan dari Universitas Islam Negeri Gunung Jati Bandung, jurusan Ilmu Hukum. Di sini kakak akan sedikit sharing tentang apa itu UIN dan jalur masuknya kakak sendiri. Jalur masuknya kakak sendiri adalah jalur SNMPTN yang dimana untuk masuknya sendiri nilai totalnya ada di 85 ya, atau sekitar dari 80 sampai 85 itu udah bisa masuk jalur SNMPTN. Dan di UIN sendiri jalur masuknya itu terbagi menjadi 5, ada SNMPTN, ada SPAN PTKIN, ada SBMPTN, UMPTKIN, sama ujian mandiri. Dan kalau
jalur SPAN PTKIN dan UMPTKIN hanya jurusan-jurusan agama Islamnya aja yang daftar, nggak bisa eh, jurusan umumnya. Untuk jurusan umum kayak ilmu hukum, administrasi publik, politik, psikolog dan lain-lain itu daftarnya ke SNM, SBM sama jalur mandiri. Kalau agamanya ada di SPAN PTKIN sama di UMPTKIN. Di UIN sendiri untuk 2 semester awalnya itu kita belajar tentang agama terlebih dahulu untuk mencakup agama untuk semua jurusan, dan itu adalah mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh setiap mahasiswanya mau jurusan apapun itu. Dan itu pun apa ya, hitungannya ya seenggaknya menambah pengalaman aja gitu, daripada kuliah di jurusan umum yang lain itu nggak ada yang agama, sedangkan di UIN itu ada, jadi dapat wawasan lebih tentang agama itu. Ada yang mau ditanyain? Oh, tadi yang tanya ya, kalau apa lewat jalur SNMPTN ngelampir sertifikat atau enggak, di UIN sendiri bisa menggunakan, tapi minimalnya itu tingkat kota ya, itu bisa dilampirin di portofolio kalian di saat pendaftaran jalur SNMPTN. Ada lagi yang mau bertanya nggak? Iya, tanya kalau fisika. Oh, kalau untuk fisika nggak bisa jalur SPAN PTKIN atau MPTKIN. Kalau fisika paling jalurnya ke SBMPTN atau ujian mandiri, jalur yang paling terakhir ya. Kalau SPAN sama UMPTKIN cuma khusus buat jurusan agamanya aja, lebih fokus ke jurusan agama. Ada yang lagi ditanya lagi? Nilai rapot kamu berapa? Nilai raport kakak sendiri di jalur SNMPTN waktu itu rata-rata raport kakak di nilai angka 85 ya. Dan emang rata-rata kalau di UIN untuk jalur SNMPTN ada di angka 82 sampai 87 itu rata-rata udah pada lolos di SNMPTN UIN. Dan pribadi ada tips buat. Oh, ini pertanyaan dari Nur ya, dari kakak pribadi, ada tips buat ukur peluang SNMPTN nggak? Ini aja ya, kalau ngukur peluang SNMPTN apa ya? Kalau bisa dilihat dari apa prestasinya, bukan apa ya namanya? Kenaikan nilai sendiri dari semester 1 sampai semester 6, lalu lihat dari persentase yang daftar ke UIN-nya sendiri ada berapa persen dibanding dengan yang lain. Karena kalau presentasinya menurut kalian itu kecil dan yang daftarnya juga sedikit, itu bisa menjadi sebuah peluang buat mengukur lolos atau enggaknya dari SNMPTN. Ya, dan ada tambahan juga, kalau ada sertifikat mau tingkat kota ataupun provinsi bisa dimasukin biar jadi nilai plus dalam portofolio kalian. Ada lagi yang mau tanya? Udah ya, kakak tutup aja. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo fellas semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Reddy Setiawan, mahasiswa ilmu hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya bangga menjadi alumni SMA Angkasa Dosen Sastra Negara Bandung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin aku Yandi, alumni Angkasa tahun 2021. Sekarang aku di kuliah di Institut Teknologi Bandung. Oke, langsung aja ya buat penjelasannya biar cepet. Oh iya. Nah, jadi disclaimer dulu buat kalian yang mau masuk ITB. Jadi kalau masuk ITB itu beda banget sama kampus lainnya ya. Jadi kalau kalian masuk ITB, gak sama dengan langsung masuk jurusan impian. Kenapa kayak gitu? Nanti aku jelasin. Ada disclaimer juga, kalau masuk ITB tetap masuk kampus impian. Nah, kenapa sih masuk ITB itu kalian gak langsung masuk jurusan impian? Soalnya gini, ITB itu ada namanya TPB. TPB itu apa sih? Jadi TPB itu basically kayak Hunger Games versi ramah lingkungannya. Jadi kalian nanti milih dulu fakultas yang terkait sama program studi kalian. Terus kalian bakal ngelaksanain TPB selama 1 tahun atau kurang lebih 1 sampai 2 semester. Ya
nanti baru kalian penjurusan di semester 3. Di semester 3 itu bisa disebut juga kayak tingkat 2 dari ITB. Oke, next ya. Ya, oke. Ya, jadi di ITB ini sendiri ada 3 jalur. Yang pertama SNMPTN, yang kedua SBMPTN, yang ketiga SMITB atau mandirinya ITB. Nah, kan ada 3 jalur nih ya dari ITB itu ada SNMPTN, ada SBMPTN, sama ada SMITB. Nah, apa sih itu jalur 3 itu? Oke, aku jelasin sebentar. Buat SNMPTN itu jadi bisa disebut jalur rapot atau jalur undangan. Nanti kalian di SNMPTN kalian bisa ngelampirin sertifikat yang mungkin ada hubungannya sama program studi dari fakultas yang kalian mau ambil. Terus di ITB juga kalau SNMPTN khususnya ada program studi peminatan. Jadi program studi peminatan tuh kayak program studi yang bisa kalian langsung ambil di semester 1, semester 2. Tapi nggak semua jurusan ada kayak misalnya di FMIPA ada kimia, ada astronomi, di STI ada teknik biomedik dan sebagainya. Oke, dan terus ada SBMPTN. SBMPTN sendiri yaitu jalur tes tulis menggunakan skor UTBK. Jadi kalau di SBMPTN kalian nggak bisa ada program studi peminatan, kalian harus ngelaksanain dulu TPB dulu selama satu tahun sebelum akhirnya kalian penjurusan di semester 3. Terus sudah itu ada SMITB. Nah, SMITB itu bisa disebut juga jalur mandirinya ITB. Jadi kalau buat si SMITB ini kebetulan kalian nggak pakai tes tulis apa-apa, kalian nggak pakai ini, pakai itu, pakai apa. Kalian cuma ngelampirin nilai rapot sama hasil skor UTBK. Jadi buat kalian yang mau masuk ITB jalur mandiri, kalian tetap harus UTBK. Dan jalur nilai skornya juga harus lumayan cukup tinggi kalau buat mandiri, jujur aja. Sama ya tahun 2021 berarti tahun kemarin kalian buat yang mandiri khususnya kalian bisa langsung ngambil jurusan yang kalian pengen nih. Nah, special privilege dari SMITB itu kalian bisa langsung ngambil jurusan kalian pengen. Misalnya kalian pengen teknik informatika yang ada di STI, nah kalian bisa langsung ambil jurusan itu kalau lewat jalur mandiri. Oke, next aja. Nah, ini ada recap tahun kemarin, kuota masuk untuk setiap jalur. Ini ada 2021 yang SNMPTN 36%, SBMPTN 34%, sama mandirinya 30%. Tadi kan aku sempat spill juga kalau di SMITB kan lumayan berat sama skornya harus tinggi ya. Itu juga karena faktor ini, soalnya kuota dari jalur mandiri itu cuma 30% dari semua jalur. Oke, next aja. Nah, terus karena ITB lumayan kompleks sama jurusannya ya mostly tentang teknologi, aku bakal jelasin semuanya satu persatu. Oke, yang pertama ada FITB. FITB itu ada 4 program studi, yaitu yang pertama meteorologi, oceanografi, teknik geodesi dan geomatika, dan teknik geologi. Terus itu ada apa sih kayak PPP gitu. Nah, itu tuh berarti tandanya peminatan. Jadi program studi peminatan tuh kayak yang aku tadi sebutin, kalau program studi peminatan itu program studi yang bisa kalian langsung ambil di SNMPTN. Terus di FMIPA ada aktuaria, matematika, fisika, kimia, astronomi. BTW ini kalau mau dicatat boleh banget. Takutnya kalian misinformasi atau apa, bisa langsung tanya ke aku jadinya. Terus yang ketiga ada FSRD atau Soshum. FSRD yaitu ya di Rompun Soshum. Program studinya ada desain interior, desain komunikasi visual atau sebutnya DKV yang lagi lumayan up sekarang. Terus ada desain produk, ada kriya sama seni rupa. Terus sudah itu ada FTI. FTI itu ada manajemen rekayasa industri, teknik bioenergi dan kemurgi, teknik fisika, teknik industri, teknik kimia, sama teknik pangan. FTMD ada teknik dirgantara, teknik mesin, sama teknik material. Terus FTTM ada teknik geofisika, teknik metalurgi, teknik perminyakan, sama teknik pertambangan. Terus ada FTSL, ada rekayasa infrastruktur lingkungan, lingkungan. Terus ada teknik pengelolaan sumber daya air, teknik kelautan, teknik lingkungan, sama teknik sipil. Terus dari SAPPK yang sekolah yang lumayan artsy, ada arsitektur sama perencanaan wilayah dan kota atau PWK. Terus di SBM, nah ini aku lupa ngasih tahu kalau SBM ITB juga termasuk Rompun Soshum ya. Jadi yang ngambil Soshum atau IPS bisa ngambil SBM ITB. Tapi nggak menutup kemungkinan yang IPA juga ngambil yang Soshum di ITB. Terus di SBM ITB sendiri ada 2 program studi yaitu kewirausahaan sama manajemen. Next, udah itu ada SF. Oh maaf ini nggak kelihatan ya kayaknya. Oke, aku bacain aja. SF itu ada 2, seperti disebut juga sekolah farmasi. Ada 2 program studi yaitu farmasi klinik dan komunitas sama sains dan teknologi farmasi. Terus ada SITH yang bisa disebut juga FK-nya ITB, yaitu ada biologi, mikrobiologi, rekayasa hayati, rekayasa pertanian, rekayasa kehutanan, sama teknologi pasca panen. Nah terakhir nih sekolahnya para programmer bisa disebut kayak gitu.
yaitu STAY, ada beberapa program studi juga, ada sistem dan teknologi informasi, teknik biomedis, teknik elektro, teknik informatika, teknik telekomunikasi, sama teknik tenaga listrik. Nah, aku ini udah merangkum beberapa frequently asked question yang sering ditanyain ke aku waktu masuk ITB. Yang pertama, anak IPA bisa nggak sih ambil fakultas sosum di ITB? Ya, fakultas sosum yang tadi aku sebutin ada FSRD sama SBM ITB. Jawabannya bisa, tapi buat yang SBM, buat yang FSRD ITB, kalian juga kayaknya bisa ambil langsung di SNMPTN, tapi harus nampirin portofolio yang sesuai dengan ketentuan dari ITB. Nanti itu ada informasinya lebih lanjut kalau ITB udah buka submission-nya. Terus kalau yang dari jalur jalur SBMPTN, kalian harus ngambil rumpun sosumnya. Jadi kalian nanti UTBK-nya sosum. Terus kalau dari mandirinya, kalian bisa ambil juga bebas mau langsung ke prodi mananya kayak tadi. Terus sertifikat non akademik, ya ada kayak gini juga. Sertifikat non akademik bisa nggak sih diampirin? Jawabannya bisa. Jadi ada teman aku juga yang lampirin sertifikat debat tahun kemarin, dia tuh masuk STAY. Jadi bisa disimpulin ya sertifikat non akademik bisa dimasukin buat SNMPTN. Terus kalau nggak dapat nih, ada worst case kalian nggak dapat jurusan impian, bisa pindah jurusan nggak sih? Jawabannya bisa, jujur itu bisa. Akan tetapi perlu di headline. Kalau kemungkinannya sangat kecil dan proses pengurusannya pindah jurusannya itu ya lumayan ribet sih kalau menurut aku. Oke, next aja ya. Ya, konnichiwa gorejo tadi tadakis. Arigatou gozaimasu. Ya, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Kalau kalian mau nyari informasi lebih lanjutnya bisa di sini di www.itb.ac.id. Oke, next ada pertanyaan nggak? Nah, oke, ini ada langsung pertanyaan kebetulan. Ada nanya tuh lumayan. Ada nih, aku coba bahas satu-satu ya. Yang pertama, aku nggak akan sebut namanya. Kak mau bertanya untuk rata-rata nilai rapot EMA-nya untuk biologi. Ini tadi yang Itu yang paling bawah itu. oh ya udah. Ini kalau misalnya tadi ada yang misalnya jawabannya nggak kejawab, boleh langsung di copy aja, ntar aku jawab lagi. Kak maaf, itu mau tanya rata-rata rapot Kak Yani selama 5 semester itu berapa kasus waktu ya yang didaftar SNMPTN atau bisa diberikan apa aja? Terima kasih sebelumnya. Oke. Kamu boleh ini nggak buka? Oke. Bentar ya, aku buka dulu. Ini buat yang ya udah deh. Aku kasih ke kalian sekalian aja semua. Ini rata-rata rapot aku selama 5 semester. Terus kalau buat sertifikat, kebetulan aku tuh ngelampirin 3. Yang pertama tuh Olimpiade Biologi tingkat kota, KSK, tapi nggak juara. Terus yang kedua tuh Olimpiade Matematika Fisika tingkat nasional nggak juara. Yang ketiga baru agak mending deh kayaknya. Olimpiade Fisika tingkat nasional, medali perak. Oke, gitu aja. Kalau nggak jelas boleh di gitu ya, boleh tanya lagi aja. Ini bertanya rata-rata nilai kakak dan jurusannya apa? Rata-rata nilai rapat aku kalau di yang data yang tadi sekitar 85,3-an deh, 85,3 ya. Terus jurusannya apa? Kalau aku FMIPA, kebetulan udah ngambil langsung peminatan astronomi. Terus apakah jurusan matematika termasuk jurusan kata di ITB? Jujur kalau di FMIPA itu, di FMIPA sendiri berarti kan ya, kalau matematika. FMIPA tuh ada 3 jurusan yang agak-agak high gitu. Yang pertama ada matematika, yang kedua astronomi, yang ketiga aktuaria. Jadi 3 jurusan itu termasuk lumayan ketat di FMIPA. Jadi ya sebisa mungkin kalian semester 1 semester 2 IP lumayan bagus. Kira-kira untuk jurusan matematika nilai rata-rata buat SNM berapa ya Kak? Nilai jujur kalau mau nanyain soal rata-rata kayaknya itu hal yang prerogatif dari ITB sendiri, nggak bisa ngeluarin. Kakak juga lihat beberapa, tapi kakak kan 85 masuk ke FMIPA. Terus ada teman kakak juga yang masuk ke FMIPA ITB, sekitar nilainya tuh paling kecil kedua tuh 88 sampai 87. Ya sebenarnya itu kalau nanya nilai rata-rata rapot nggak bisa nyentuhin kalian bisa masuk atau enggak sih. Soalnya indikatornya benar-benar beda kalau di kampus aku. Maaf bisa ulang lagi maksud dari nggak tentu masuk jurusan impian. Nah oke, buat yang nggak tentu masuk jurusan impian jadi gini. Kan kalian nanti di ITB kan ngerasain ITB ya selama 2 semester atau alias 1 tahun itu. Nah kalian tuh nanti waktu 1 tahun itu tuh kalian semester 1 dan semester 2 IP ntar dikumulatifin, dijumlahin jadi berapa. Nah ntar kalian semester 3-nya baru kalian
pemilihan jurusan di fakultas. Misalnya di FMIPA nih ya kan ada matematika, aktuaria, astronomi, kimia, sama fisika. Nah, nanti kalian kayak SBMPTN lagi kalian milihnya. Jadi kalian bakal ngurutin 3 prioritas kurang lebih. Misalnya kalian pertama matematika, keduanya aktuaria, ketiganya astronomi deh. Nah, nanti kalian itu kan prioritas pilihan program studi kalian. Nah, itu nanti kalian bakal kayak SBMPTN lagi gimana aja. Jadi kalian istilahnya mah bahasa Sundanya mah pagede-gede IP lah. IP yang gede bakal masuk jurusan impian, IP yang kecil mungkin bisa ketenang ke jurusan yang paling akhir, jurusan ketiga dari fakultas mereka. Kalau lebih kayak gitu. Itu kayaknya kurang jelas deh. Ntar boleh ditanya langsung aja deh. Berarti sertifikat peserta itu bisa dipakai ya buat SNM. Sertifikat peserta jujur aja aku ada 2 sertifikat peserta. Tapi kayaknya agak di backup gitu sama sertifikat ketiga soalnya juara. Jadi kalau bisa disebutin sertifikat peserta bisa nggak sih? Aku bisa simpulin tetap bisa sih. Tapi penilaiannya pasti bakal beda sama yang juara, sama finalis gitu-gitu pasti beda. Jurusan sedikit peminat di ITB apa? Jurusan sepi peminat. Apa ya? Jujur kalau sepi peminat kayak benar-benar sepi, kebetulan karena ITB satu rumpun gitu kayaknya nggak ada. Tapi kalau yang benar-benar mau agak sepi itu, kalian bisa ambil SAPPK, Sekolah Arsitektur, tapi bukan yang di Ganesha, bukan yang di Bandung. Kalian ambilnya di Cirebon atau enggak yang di Jatinangor, itu lebih sepi. Izin bertanya lagi Kak, kalau jurusan matematika itu tetap ada praktikum juga Kak? Matematika jujur nggak ada. Matematika cuma ada praktikum itu semester 1, semester 2, soalnya TPB kan ya. Jadi kalian semester 1, semester 2 tetap praktikum kimia sama fisika. Terus semester 4, 5, 6, 7, 8 udah kalian udah masuk ke bahasa pemrograman, udah masuk ke coding, analisis data gitu-gitu. Jadi matematika nggak ada namanya praktikum kayak gitu. Kira-kira nilai rata-rata buat SNM jurusan teknik pertambangan. Perminyakan sama pertambangan berapa ya Kak? Sama termasuk jurusan ketat di ITB juga bukan Kak? Pertambangan perminyakan di FTTM kayak 11-12 gitu. Itu termasuk yang benar-benar favorit di FTTM. Teman aku tuh ada kurang lebih aku bisa simpulin buat rata-rata nilai aman ya. Buat yang di FTTM itu 89-90 itu benar-benar udah aman. Tapi ingat yang tadi aku sebutin, kalian harus ada sertifikat kalau masuk sana. Lebih baik ada sertifikat soalnya bakal ngedopang kalian banget nilainya. Bukannya SBMPTN mah adanya di Ganesha doang ya. Kalau sipil ada di Cirebon. SBMPTN kalau nggak salah tuh ada di Jatinangor, tapi ada di Jatinangor sekarang udah ada kalau nggak salah. Iya di Jatinangor udah ada. Ya kayak gitu. Tapi SBMPTN-nya bukan kalau di Jatinangor bukan arsitektur sama PWK, ada lagi yang lain. Nanti kalian bisa lihat info. Soalnya kalau mau ngomongin secara fullnya program studinya sekarang kan udah pada baru juga nih ya. Sekarang juga yang 2022 ITB udah buka yang di Cirebon sekarang ya, jadi agak beda gitu deh. Kalian bisa lihat informasi lebih lengkapnya di website yang tadi aku sebutin. Ini nih. Ya udah, bentar. Mana ya? Sorry. Bentar aku ini kasih lebihnya ke kalian. Nah, kalian kalau buat yang program studi lengkap sekarang yang udah update sama informasinya, soalnya ITB sekarang lagi pembangunan juga, bisa lihat di situ. Oke, siap. Izin bertanya Kak, kalau teknik sipil sama arsitektur lebih ketat mana ya Kak? Makasih. Sipil sama arsitektur itu beda fakultas. Sipil tuh ada di FTSL, arsitektur tuh ada di SAPPK. Kalau setelah ketatan lebih ketat SAPPK tahun kemarin. Kalau tahun sekarang kayaknya melihat dari prospek kerja kayaknya tetap masih SAPPK. Enggak, kalau tahun sekarang kayaknya SAPPK ya tetap SAPPK lebih gitu. Lebih ketat SAPPK yang arsitektur. Kalau pakai prestasi yang bukan dari SMA bisa nggak? Apa yang harus prestasi dari prestasi SMA aja? Prestasi yang dipakai itu katanya 3 tahun ke belakang. Jadi yang SMA aja yang bisa dipakai. Bisa bertanya lagi Kak, kalau rata-rata nilai untuk SITH kira-kira berapa Kak? SITH tuh kayaknya 11-12 sama FMIPA. Sekitar 86, 88 itu udah nilai agak batas aman gitu. Oke. Iya. Ya, itu BTW itu aku mention juga buat yang mau SNMPTN, kalian kan tadi aku udah yang nge-sharein nih file yang SNMPTN ini tuh kalian bisa dipakai lagi, bisa kalian ubah aja angkanya, nanti kalian bisa lihat grafik nilai turunnya dari program dari pelajaran kalian apa aja yang harus bener gini. Itu kalian bisa ntar lanjut ke BK.
Udah. Ya, bentar Bu, aku mau promosi bentar. Oh ya, kalian buat yang mau UTBK nih, aku nyiapin open chat di Line dari MIPA 21. Kalian kalau misalnya mau, ini kan, ini grupnya jujur aja rame sih. Ini di grup open chat ini kalian ada promotion room buat promosi event-event kayak gitu. Terus ada perjuangan UTBK ini kayak buat kayak ya bahas-bahas tentang UTBK, terus SNMPTN untuk apapun itu. Terus ada sharing catatan sama bahas soal bersama. Nah, kalian boleh nih screenshot dulu buat yang mau join ke pajak ini. Aku tunggu sampai 12.46 nih, sampai nunggu pertanyaan. Gak punya line kak? Kayak gak punya line. Download dulu aja deh. Kalau nggak gini deh, kalau kalian yang apa ya mau nanya-nanya soal itu, kalian bisa tanya ke sini aja. Ke bagian akademik, non akademiknya itu. Bentar aku ini bisa buka ya. Nah ini. Nah kalian buat yang mau nyari mana? Nah, kalian bisa lihat di situ kalau yang mau nanya-nanya soal itu, soal seleksi masuk ke ITB. Itu bagian akademiknya MIPA 21. Ntar aku yang jawab. Atau kalau mau DM ke aku juga sekalian bisa sih. Ya, boleh-boleh aja. Kalau buat anak sosum sama atau beda? Kalau buat anak sosum sama maksudnya gimana ya? Kalau buat anak sosum sama atau beda? Boleh diperjelas dulu nggak? Ini itu tadi aku udah ketik di line saya ketik di chat buat yang IG-nya. Itu soal yang UTBK. TPS-nya sama, TKA-nya beda. Jadi kalian kalau sosum santek TPS-nya sama, kalau TKA-nya beda. Udah sih. Ya oke, mungkin karena debat satu yang lain juga mau ikut presentasi juga, ya sekian dari aku. Kalau yang mau nanya bisa langsung ke IG itu, kalau enggak tanya ke personal ke aku nggak apa-apa mumpung lagi liburan. Oke, sekian dari aku. Ya yakin kok. Ya ya oke, makasih buat waktunya. Gue yang diundang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Halo guys, aku Yandi Gaisani Setiandi, mahasiswa FMIPA ITB tahun 2021 dan aku bangga jadi alumni Angkasa tahun 2021. Semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi sama saya ya. Saya Dani Ramdhani dari alumni Angkasa 2021. Sekarang kuliah di Polban, jurusan Teknik Kimia. Enggak. Kenalin, aku Hana Amanda. Sekarang kuliah di Polban, jurusan D4. Ya perkenalkan, kecil suaranya. Perkenalkan, nama saya Raka Diputra, alumni SMA Angkasa. Sekarang lanjut kuliah di Polban jurusan Teknik Sipil. Suaranya terdengar? Tadi ada yang ngomong kecil. Enggak. Oke, aman. Buat jurusan di Polban ada 10 jurusan. Yaitu ada teknik sipil, teknik mesin, ada teknik navigasi dan tata udara, ada teknik konversi energi, ada elektro, ada teknik kimia, lalu komputer dan informatika, teknik komputer dan informatika, lalu dari non tekniknya ada akuntansi, administrasi niaga, dan bahasa Inggris. Lalu yang terakhir ada program magister terapan atau S2. Sekarang jalur masuk untuk Polban ya, dijelaskan sama Hana. Iya, jadi di Polban tuh ada 5 jalur masuknya, yaitu yang pertama ada SNMPTN. Itu tuh buat prodi yang D4. Kalau SNMPN itu buat prodi D3.
Terus SBMPTN itu D3, D4 ya. Terus SBMPN itu D3, sama ujian mandiri juga buat D3 sama D4. Oke, langsung ada yang bertanya ya. Mau bertanya untuk teknik komputer informasi. Kalau untuk yang teknik komputer sama informasi kebetulan kan kita nggak ada yang masuk jurusan itu ya. Kebetulan saya juga kurang tahu sih, tapi harusnya di atas 80-an sih harusnya. Kalau rata-rata 83 bisa lulus itu nggak Kak. Naikin dikit lagi lah kalau bisa sekitar 85-an. Kebetulan aku masuknya jalur tes, jalur SBMPTN, bukan masukin rapot. Sipil sama pasti memang beda ya, sebelah mana? Sama-sama aja. Kalau sipil itu jurusannya, kalau konstruksi bangunan atau konstruksi sipil itu program studinya. Suaranya kecil. Udah jelas? Kalau setahu aku tuh manajemen aset. Manajemen aset tuh aku 1 semester sih baru belajar kayak gimana cara misalkan kita mau membangun sesuatu gitu, terus kayak tentang pemeliharaan aset tersebut gitu. Terus prospek kerjanya luas sih karena di setiap perusahaan juga butuh gitu, butuh bagian buat pemeliharaan aset dari perusahaan tersebut gitu sih. Selanjutnya skor UTBK menurut Kakak, kalau dari aku sih dirata-ratain sekitar 600 ya, 600 ke atas buat amannya, minimal 600 lah. SNMPN tuh biasanya sesudah SNMPTN. Udah beres biasanya, udah beres ujian tesnya itu. Dasar teknik kimia Gimana? ya. Untuk Dea, rata-rata rapot di teknik kimia kebetulan saya kurang tahu juga ya untuk rata-rata rapotnya berapa, tapi pasti kalau di angka 85-an juga udah aman sih kalau di teknik kimia gitu ya. Jadi kalau gimana ya, rata-rata rapot di Polban itu keseluruhan biasanya 85, tapi menyesuaikan lagi dari jurusannya rata-ratanya berapa gitu, sama pesaing-pesaing kalian ya. Perbankan kan wilayah perbankan ya. Iya ya, kayaknya 85-an atau 86-an. Untuk Rizky, teknik sipil nanti prospek kedepannya jadi apa sama luas? Kalau teknik sipil kedepannya banyak sih, sama saya bisa bilang luas karena itu kan sipil tentang pembangunan ya, bisa jalan, bisa jembatan, bisa gorong-gorong, bisa dermaga, bisa pelabuhan, jadi banyak lah. Kalau untuk apa prospek kerjanya pasti luas lah, apalagi kalau orang yang ngincarnya BUMN bakal banyak dapat ininya lah. Ya, 80-an kalau sih. iya rata-rata Atas. bisa aku dari sosum. Dari PS Iya. pada kerjasama sama perusahaan Banyak sih Iya. jelas ya. sama perusahaan pasti. Kita juga kan nanti di tahun ketiga ada PKL juga di semester 5. Ya sih kayak yang udah dipelajari aja di SMA sama tes ini beda sama itu. Kalau teknik sipil minimal rata-rata, kalau minimal rata-rata jujur saya kurang tahu, tapi kalau untuk kita amannya gitu, pengen masuk amannya ya sekitar 85 lah minimal, 83, 85 sampai 85 antara rentang ke situ. Jurusan bahasa Inggris. Prospek kerja bahasa Inggris. Ya, apa ya? Bahasa Inggris luas sih ya, kayak bisa ya bisa jadi dosen, terus bisa jadi Translator. kayak ya luas sih sebenarnya. Setiap prodi itu
pasti banyak gitu. Tipe soal ujian Izin menjawab ya, untuk nggak kelihatan biarin lah di pinggir aja. Untuk SBMPN itu, kalau dari teman saya yang masuknya dari SBMPN, itu biasanya dari materi-materi dasar sih, kalau di Tekim ya. Kalau di yang lain mungkin sama sih, materi-materi dasar. Kamu mau masuk jurusan mana, dalam aja materi-materi dasarnya kayak gitu. kalau keketatan sih masalah lumayan kalau bisa dibilang lumayan longgar gitu buat di teknik sipil yang saya rasain, lumayan longgar, asik, lumayan ya, tapi lumayan di mapelnya sih, di matkulnya, apalagi kan Polban banyak terkenal banyak tugas, apalagi teknik sipil jurusan yang lumayan berat juga, jadi harus siap lah dengan tugas-tugasnya. Keketatannya paling di situ. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita mau jelasin dikit aja tentang jurusan kita masing-masing dan prodinya yang ada di jurusan. Di jurusan aku sendiri, di jurusan teknik sipil, aku ngambil program studi D4 teknik perancangan jalan dan jembatan. Yang lainnya itu ada D3 konstruksi sipil, D3 konstruksi gedung, sama yang terakhir ada D4 teknik perawatan dan perbaikan gedung. Sebelum memperkenalkan jurusan sama prodi saya, di sini ada yang nanya ya, di Polban wajib ikut organisasi kayak gitu gak, Kak? Kalau misalkan kita udah masuk Polban, gimana ya, kayak peribahasa gitu ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Jadi jawabannya wajib ikut himpunan gitu ya, kalau di Polban gitu. Lanjut ke perkenalan jurusan dan prodi. Saya itu jurusan teknik kimia, lalu prodi saya D3 teknik kimia gitu ya. Selain D3 teknik kimia, di teknik kimia juga ada D4 teknik kimia produksi bersih, dan ada D3 analis kimia. Kalau aku sendiri jurusannya administrasi niaga. Di AN itu ada D3 administrasi bisnis, D3 manajemen pemasaran, D3 usaha perjalanan wisata, D4 manajemen aset, D4 administrasi bisnis, yang terakhir D4 manajemen pemasaran internasional. Kalau ini yang buat pertanyaan Rizky ini, kalau di Polban wajib ikut organisasi, sebenarnya bukan ini ya, bukan wajib atau enggak, tapi dianjurkan lebih ke di situ. Soalnya kalau balik lagi ke jurusan saya sendiri, itu tergantung sama orang lain. Jadi kita harus benar-benar nyari relasi lah. Salah satunya ya dari organisasi juga gitu. Bukan wajib sih jatuhnya, tapi dianjurkan gitu ya. Lebih baiknya ikut. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, akan ada konsekuensi apapun yang diterima. Pilihan sih. Iya, pilihan. Kalau ya emang benar, belajar itu perlu, belajar itu penting, tapi jangan lupa juga untuk istirahat, untuk refreshing otak juga. Karena kalau tubuh udah lelah, kita maksain belajar juga nggak akan benar. Lebih ke gitu aja sih. Banyakin, emang belajar emang perlu, tapi main lah. Kasih sekali gitu untuk refreshing juga. Kalau dari saya itu sih tips. Coba malah yang lainnya. Dari aku nggak ada tips khusus sih, soalnya kan balik lagi ke pribadi masing-masing gitu ya. Karena ya kalau misalkan belajar doang tapi kayak kitanya nggak mencoba berdoa gitu, nggak imbang, kayaknya susah juga gitu. Terus kayak sebaliknya kalau misalkan berdoa doang terus kayak gitu doang tapi nggak ada usahanya gitu, nggak ada usaha buat belajar, kayaknya juga susah sih. Kayak imbangin aja. Ya, itu motivasi dari kakak-kakak kalian ya. Kalau dari saya mungkin bukan motivasi ada, cuman ada sedikit mau cerita gitu tentang perjalanan saya masuk Polban. Sebetulnya saya nggak ngincer gitu Pak kampus ini. Kemarin tuh saya daftar di Akmil, lalu terjadi kekalahan di Pantuhir ya, sidang akhir. Jadi saya gagal dan di situ bingung gitu mau daftar kemana, soalnya PTN itu udah tutup. Lalu ada satu PTN yang belum tutup, itu Polban SMBM. Jadi bisa dikata saya itu hoki masuk Polban itu. Soalnya SMBM itu kan mandiri ya. Sedangkan mandiri itu tes tulis langsung ke kampus kan. Tapi gara-gara PPKM sedang naik-naiknya, SMBM itu diganti menjadi jalur rapot. Jadi
saya masuk Polban hoki. Yang penting gimana ya? Kalau misalkan buat motivasi, usaha itu tidak mengkhianati hasil ya. Jadi saya juga sama kayak kalian yang pengayaan gitu ya. Soalnya ke AFME juga kan ada rata-rata rapot gitu. Itu juga kalau misalkan kalian gagal di situ, itu nggak akan sia-sia gitu rata-rata rapot kalian itu bisa dipakai kemana atau pasti ada peluang lagi gitu loh, selain tujuan kalian kayak gitu. Intinya tetap semangat aja kalau dari saya. Gimana, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Lolos masuk Polban, udah. Apalagi? Mungkin karena udah gak ada yang mau nanya lagi ya, dan masih ada STPB yang akan presentasi. Atau Poltekkes dulu ya, abis ini Poltekkes. Sekian pemaparan dari kami dari Polban. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu di Polban. Tunggu ya di Teknik Kimia. Halo semua, saya Dani Ramdhani, mahasiswa Politeknik Negeri Bandung. Saya bangga menjadi alumni SMA Angkasa Lalu Lintas Sastra Negara. Halo semua, aku Hana Amanda dari Politeknik Negeri Bandung, jurusan D4 Manajemen Aset. Aku bangga menjadi alumni SMA Angkasa Lalu Lintas Sastra Negara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raka Diputra. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Bandung dan saya bangga menjadi lulusan alumni SMA Angkasa Lalu Lintas Sastra Negara Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Ratnasari. Saya alumni 2021. Saya di sini masuk Fakultas Farmasi di Poltekkes Bandung. Dan selanjutnya, perkenalkan, nama saya Azhara Raihana Nurul Firdaus dari jurusan Teknisi Laboratorium Medis Poltekkes Bandung. Baik teman-teman semuanya, di sini kami bakal ngejelasin tentang Poltekkes Bandung nih teman-teman. Ya. Ya. Di sini saya yang akan menjelaskan tentang berawal dari Poltekkes Bandung. Poltekkes Bandung didirikan pada tahun 2001 di bawah naungan Kemenkes Bandung, memiliki 8 jurusan dan 18 program studi. Tersebar di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Karawang, dan Kota Bogor. Dan jurusan di Poltekkes Bandung ada jurusan Analis Kesehatan, yaitu Prodi D3 Analis Kesehatan, Prodi D4 Analis Kesehatan yang beralamatkan di Jalan Babakan Loa Cimahi Utara. Dan yang kedua ada jurusan Farmasi, ada Prodi D3 Farmasi beralamatkan di Jalan Profesor Eichmann nomor 24 Bandung. Dan yang ketiga ada jurusan Gizi, ada Prodi D3 Gizi, Prodi D4 Gizi yang beralamatkan di Jalan Babakan Loa Cimahi Utara. Dan yang keempat ada jurusan Kebidanan, Prodi D3 Kebidanan beralamatkan di Jalan Sederhana nomor 2. Dan yang kelima ada jurusan Keperawatan, yaitu Prodi D3 Keperawatan yang beralamatkan di Jalan Dr. Oten nomor 32 Bandung. Dan yang keenam jurusan Keperawatan Gigi, Prodi D3 Keperawatan Gigi yang beralamatkan di Jalan Profesor Eichmann nomor 40. Yang ketujuh jurusan Kesehatan Lingkungan, Prodi D3 Kesehatan Lingkungan, dan Prodi D4 Kesehatan Lingkungan yang beralamatkan di Jalan Babakan Loa Cimahi. Dan yang kedelapan ada Prodi Kebidanan Bogor, Prodi D3 Kebidanan ada di Jalan Dr. Sumeru nomor 116 Bogor. Dan yang kesembilan ada Prodi Kebidanan Karawang, yaitu Prodi D3 Kebidanan di Jalan Kertabumi nomor 72 Karawang. Dan yang ke-10 ada Keperawatan Bogor, yaitu Prodi D3 Keperawatan di Jalan Dr. Sumeru nomor 116 Bogor. Baik nih teman-teman, sekarang ada jalur masuk Poltekkes Bandung. Jalur masuk Poltekkes Bandung itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu ada jalur PMDP. PMDP sendiri ini artinya itu penelusuran minat dan prestasi.
ini tuh jalurnya pakai jalur rapat teman-teman. Jadi yang pertama itu nilai rapat kalian dari semester 1 sampai semester 5 yang dimasukin itu cuma nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, biologi, dan kimia. Jadi rata-rata nilai rapat kalian itu kalau bisa tuh di atas 82. Buat yang gak masuk ranking paralel juga masih bisa buat masukin nilai rapat kalian di Poltekkes Bandung ini, karena Poltekkes Bandung ini beda dengan perguruan tinggi lain yang dengan pakai rapot SNMPTN. PMDP itu beda dengan SNMPTN ya teman-teman. Terus pakai jalur rapot ini pun bisa masukin prestasi kalian nih di SMA. Jadi ya kalian yang mengikuti lomba-lomba di SMA atau ikut olimpiade bisa masukin sertifikatnya ya teman-teman. Terus yang kedua itu ada jalur SIMAMA. SIMAMA ini kayak UTBK ya teman-teman. Yang pertama itu SIMAMA jalur tulisnya Poltekkes. Lalu ada yang ketiga itu jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini tuh kayak perguruan tinggi yang lain ya teman-teman. Jadi diadakannya itu terakhir. Terus bagi teman-teman yang ingin masuk Poltekkes itu bisa lihat aja di Sipenmaru Poltekkes Bandung. Lalu di sini ada kata-kata mutiara dari saya, yaitu sesuatu yang diinginkan itu dikejar ya, bukan ditunggu, diusahakan, bukan sekadar mengharapkan. Terima kasih. Ada yang mau bertanya teman-teman? Oke, ini ada yang nanya ya, nilai rata-rata rapot kakak waktu dasar Poltekkes berapa? Aku tuh lupa lagi berapanya, tapi kalau nggak salah tuh di atas 83 nilai rapat aku. Terus aku masuknya tuh pakai jalur PMDP, di mana PMDP itu masuk ke nilai rapot aku. Terus aku masukin 2 sertifikat, yaitu sertifikat olimpiade sama sertifikat waktu pertandingan silat ya. Kalau nilai rata-rata untuk TLM, kalau mau amannya sih di atas 85 ya. Udah aman, udah paling aman. Kalau mau tahu tentang kapan pendaftarannya, terus berapa harganya, cek aja di web kita ya. Di webnya tuh Sipenmaru. Ya. Yang ini ya teman-teman. Nanti kalian cek ini Sipenmaru Poltekkes Bandung, soalnya aku cek tuh masih belum dikasih tahu kapan pembukaannya. Pantengin aja. Kalau tahun kemarin ada asrama. Oh ya, buat asrama itu karena tahun kemarin kita masih pandemi, jadi asrama tuh gak ada ya teman-teman. Jadi buat jurusan farmasi sendiri, yang ceweknya itu langsung ngekos, tapi ngekosnya tuh ada dosen yang ngarahin kita ngekos di mana. Perbedaan TLM D3 sama D4 apa ya Kak? Kalau dari segi pembelajaran, D4 lebih menjurus ke pembelajarannya. Jadi bagaimana materi itu bisa jadi kayak lebih dalam materinya daripada D3. Kalau D3 kan lebih ke materi aja gitu. Kalau ke D4 lebih ke menjurus gitu. Di Poltekkes itu nggak ada jurusan IPS ya teman-teman. Jadi bagi yang IPS mau masuk Poltekkes bisa nih pakai jalur SIMAMA atau jalur mandiri. Kalian ikut tesnya itu jadi pindah jurusan, lintas jurusan jadi saintek ya. Pendaftarannya bisa kalian pantengin terus ya Sipenmaru Poltekkes Bandung ini. Soalnya di situ semua informasi Poltekkes ada di situ teman-teman. Kalau buat asrama itu karena kita lagi pandemi, jadi semua mahasiswanya tuh nggak ada yang asrama bagi wanita karena lagi pandemi juga. Jadi yang asrama itu yang wanita tuh paling ngekos, nanti dosennya yang ngarahin kita ngekos di mana. Kalau UKT semester keperawatan. Tapi kalau untuk jurusan TLM itu sendiri di Babakan diadain asrama untuk di luar kota Jawa doang. Misalnya dari Sumatera, Sulawesi itu baru dikasih fasilitas asrama dan itu gratis. Kalau kan karena pandemi juga. Per semester jurusan ini. Kalau uang per semesternya kita kurang tahu untuk jurusan yang lain. Mungkin bisa dicek di Sipenmaru Poltekkes Bandung ya teman-teman.
Nah, kalau tes wawancaranya itu saya sendiri ada 3 tahap. Yang pertama itu kalau untuk jurusan farmasi ada tes buta warna dulu, lalu sudah tes buta warna kita dites eh, prakteknya cuman suntikan, kita masukin air terus disuntikan gitu. Udah kayak gitu baru tes wawancara. Tes wawancara itu cuman ditanyain ada 17 pertanyaan. Terus pertanyaannya tuh sebelumnya kita udah ngisi dulu pertanyaannya tuh kayak pertanyaan yang ada di Google deh teman-teman. Jadi kayak kalian tuh kenapa minat di farmasi, terus kenapa ngambil jurusan farmasi, tahu farmasi di mana kayak gitu. Kalau untuk tes kesehatan dari Poltekkesnya langsung. Kalau dari Poltekkes itu. Iya, tes kesehatan itu dari Poltekkesnya. Jadi kita bayar lagi untuk tes kesehatan. Waktu tahun saya itu bayarnya 650. Jadi kita kalau udah keterima di jalur PMDP atau jalur Simama atau jalur Mandiri, kita tuh masih ada tahap selanjutnya, yaitu tahap tes kesehatan, psikotes sama tes wawancara. Jadi kalau udah di tahap 2 itu kita baru keterima atau enggaknya. Jadi masuk Poltekkes itu ada 2 tahap. Minimal tinggi badannya tuh kalau buat wanita 145 cm kecuali keperawatan sama kebidanan. Kalau keperawatan sama kebidanan itu tingginya minimal 150. Kalau untuk lelaki itu tinggi badannya minimal 150. Untuk tes kesehatannya biasanya apa aja? Kalau tes kesehatannya di tes buta warna, urin, terus paru-paru, sama udah sih gitu aja. Tes darah juga, ya. Terus kitanya tuh dites mata, dites tinggi badan, berat badan, udah ya. Biayanya tuh kita bayar. Jadi pertama tuh kalau misalnya kita udah di tahap 1 keterima nih, kita baru bayar lagi buat tes kesehatan itu 650.000. Kalau ada mata minusnya emang yang nggak terlalu parah tuh masih bisa teman-teman, soalnya banyak juga di jurusan farmasi yang minus matanya. Oh ya, untuk yang matanya minus tuh masih bisa dimaklumin kalau matanya minusnya tuh tidak lebih dari 6 setahu saya. Jadi soalnya masih banyak di jurusan saya, jurusan farmasi yang matanya minus. Jadi masih aman kalau misalnya minusnya nggak di atas 6. Mungkin cukup sekian dari kami. Jadi kalau misalnya ada yang mau minat nih di Poltekkes, kalian bisa cek aja si Penmaru Poltekkes Bandung. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Azhara Raihana Nurul Firdaus dari mahasiswa Poltekkes Bandung, jurusan Teknik Laboratorium Medis. Saya bangga menjadi alumni SMA Angkasa Universitas Sastra Negara Bandung. Halo semua, saya Yulianti Ratnasari, saya mahasiswa Poltekkes Bandung, jurusan farmasi. Saya bangga menjadi alumni SMA Angkasa tahun 2021. Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja selalu ya. Oke. Sebelumnya, ada yang udah pada tahu nggak sih STPNHI Bandung itu apa? Yang tahu boleh raise hand atau komentar mungkin. Oke. Baik, bakal aku jelasin ya. Jadi STPNHI Bandung adalah kampus pariwisata tertua di Indonesia yang udah ada sejak tahun 1962. Selain STPNHI, kampus-kampus yang pariwisata yang ada di seluruh Indonesia itu ada di Medan, Lombok, Palembang, dan juga ada di Bali. Dan tahun ini nama STPNHI Bandung bakal berubah menjadi Poltekpar, iya betul. Jadi nama yang kompleks, mohon maaf, nama kampus pariwisata itu bakal berubah, bukan STPNHI Bandung lagi, tapi berubah menjadi Poltekpar Bandung. Terus kampus STPNHI ini sendiri merupakan kampus negeri yang berada di bawah naungan Kemenparekraf. Jadi STPNHI ini tuh merupakan kampus negeri ya teman-teman. Banyak banget yang salah kalau NH itu adalah swasta. Kalau swasta itu yang ada di Lembang, yaitu Akademi Perhotelan atau Pariwisata.
kayak gitu. Dan kalau di swastanya cuma ada jurusan perhotelan. Sedangkan kalau di pariwisata STPNHI Bandung itu ada perhotelan, perjalanan, dan juga pariwisata. Ada-ada aja deh. Mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, jadi STP ini merupakan jadi biaya STP itu sebenarnya jauh lebih terjangkau dibandingkan universitas lainnya. Itu kita aku sama Diana itu 12 juta itu sampai kita lulus. Jadi kalau menurut aku sih worth it ya. Dan itu kita kampus itu karena sekolah vokasi bisa dibilangnya jadi 70% teori praktek dan 30% itu adalah teori. Jadi lebih terspesifikasi ya Diana ya. Betul. Oke, mungkin kita lupa perkenalan ya. Oh iya, aduh. Oke. Gimana? Terlalu gembar ya teman-teman. Jadi perkenalkan, nama aku Diana Sri Lestari dari Manajemen Pengaturan Perjalanan. Dan saya Bianca Jasmine dari Manajemen Divisi Kamar. Oke. Sebelumnya nih ya, STPNHI ini tuh kan sekolah vokasi nih. Jadi sekolah vokasi itu tuh lulusannya itu menjadi diploma. Jadi lama studinya itu hanya 3 tahun dan 4 tahun dibagi menjadi D3 dan D4 kayak gitu. Tapi D4 sendiri udah setara kayak S1. Jadi kalian nggak perlu lagi buat ngelanjutin studi kalau kalian di D4. Nah, kampus pariwisata STPNHI ini tuh mempunyai 3 jurusan yang sudah saya mention tadi, yaitu perjalanan, pariwisata, dan perhotelan. Itu ada 10 prodi di 3 jurusan itu. Yaitu yang pertama di perhotelan itu ada manajemen divisi kamar, saya sendiri, kemudian tata boga, pastry, administrasi hotel, kemudian tata hidang. Dan untuk jurusan pariwisata itu ada bisnis pariwisata, destinasi pariwisata. Dan untuk yang perjalanan itu ada yang pengaturan perjalanan yaitu Diana, dan ada bisnis perjalanan dan juga konvensi dan event. Oke, dan untuk ngebahas semua 3 jurusan itu kan membutuhkan waktu yang lama. Mungkin kita bakal ngejelasin 2 dari perwakilan jurusan, yaitu perjalanan dan perhotelan. Dan kalau kalian mau tahu, kalau misalnya di STP ini tuh yang paling highlight memang perhotelan, yaitu tata boga, atau yang kalian bisa tahu tuh masak-masak kayak gitu. Dan karena kampus kami itu merupakan di bawah naungan Kementerian Pariwisata, jadi tiap kampus kita itu memakai seragam seperti yang saya pakai bersama teman saya dengan menggunakan scrub, seragam teori, rok, pantofel, dan segala rupa macam seragamnya. Dan kalau misalnya kalian tuh bingung, jadi kalau di bawah kementerian tuh kayak kedinasan. Jadi kayak kalian tuh bakal dipantau langsung sama pemerintah dan juga kementerian itu sendiri. Dan yang seperti sudah teman saya mention tadi, kalau STPNHI itu sekolah vokasi. Jadi kalau sekolah vokasi itu 70%-nya adalah praktek dan 30%-nya teori. Buat teman-teman yang kalau kalian tuh udah muak banget sama yang namanya teori, kalian tuh bisa coba ke sekolah vokasi atau ke STPNHI ini sendiri, karena kalian tuh bakal banyak banget belajar tuh di luar, kayak praktek lapangan, praktek di hotel, praktek kalian masak-masak. Jadi kalian tuh nggak cuman teori-teori doang kayak gitu. Mungkin bakal aku jelasin dimulai dari jurusan aku sendiri, yaitu manajemen pengaturan perjalanan. Mungkin kalau yang kalian tahu tuh tour guide atau jalan-jalan itu jurusan aku. Tiap semester kita tuh 2 kali jalan, kita field trip atau kalau kalian disebut tuh studi tour. Jadi kalian tuh jalan-jalan. Waktu itu kemarin aku jalan-jalan tuh ke Jogja, Cirebon, Pangandaran, dan itu semua gratis. Hotel, makan, transport, itu tuh semuanya gratis, bener-bener gratis, dibiayain sama kampus atau dibiayain sama pemerintah. Dan apa sih manajemen pengaturan perjalanan ini sendiri? Kalau manajemen pengaturan perjalanan ini sendiri adalah suatu prodi yang difokuskan untuk membuat sebuah travel agent atau kita membuat sebuah pengaturan perjalanan. Jadi kayak tour guide, kalian bikin paket wisata dan kalian jalan-jalan kayak gitu. Makanya di prakteknya ini sendiri kita tuh jalan-jalan, kita tuh ngelihat sebuah destinasi wisata dan kita tuh lihat di situ tuh kita bisa ngapain aja kayak gitu. Dan mungkin teman aku mau nambahin
Tentang prodi aku sendiri. Betul, Kak. Ya, kalau misalnya aku sekarang ada di manajemen divisi kamar, itu ada di perhotelan, dan itu banyaknya pasti kalian taunya mikirnya babu ya. Emang babu. Tapi back to reality aja ya. Kayak basically kita bakal kembali bekerja untuk orang lain, bukan bakal bikin bisnis sendiri. Tapi boleh, bukan artinya nggak boleh, tapi kayak sometimes we have to think about reality juga ya, kalau emang kadang we work for other people juga. Jadi emang ini menurut aku jurusannya menarik sih, dan juga terspesifikasi juga. Jadi kalau misalnya di divisi kamar itu kita ada di housekeeping, ada di front office. Kalian tau yang reception yang kayak itu adalah aku. Nah, tapi itu menyenangkan sih. Gimana Diana? Kerja di hotel gitu nggak sih, Kak? Ya, kayak gitu. Dan kita tuh di kampus kita sendiri tuh kita punya tempat praktek sendiri, yaitu hotel, NHI Hotel. Jadi kita praktek di situ ya, Kak. Kayak kita belajar bikin kamar, ngarapin kamar, benar-benar kayak itu ada simulasi, benar-benar dengan tamu yang asli. Jadi itu kalian bisa search di Traveloka, ada yang namanya NHI Hotel. Itu kalian bisa langsung nginep itu, rate-nya 300.000. Oke. Promosi ya, kalian promosi. Iya, tapi itu benar-benar menyenangkan sih. Dan aku emang sengaja milih MDK karena aku pengen langsung sengaja gitu. Jadi lulus pengen kerja di perhotelan gitu. Nah, tapi emang sih STP itu mungkin nggak seindah yang kita pikir ya. Banyak sekali hal yang bikin kaget ya. Unexpected banget. Mulai dari dijelasin dikit-dikit aja ya. Pertama ada PSDP. PSDP itu kayak ospek gitu, orientasi. Dan itu tuh emang meskipun online tapi ya sangat-sangat melelahkan ya. Setiap hari kita diberi tugas yang banyak, dan tugasnya tuh benar-benar harus bahasa Inggris dan sebagainya. Tapi benar-benar mendidik ya. Ada juga menyinggung tentang Inggris nih ya, buat di kampus STPB ini sendiri tuh kita emang basic ngomong pakai bahasa Inggris. Kalau bisa setiap prakteknya tuh kita ngomong pakai bahasa Inggris ke teman kita sendiri, kayak belajar buat biar terbiasa gitu ngobrol sama turis-turis kayak gitu. Dan untuk jurusan aku sendiri juga, untuk di semester 7 itu tuh bakal ke luar negeri. Jadi kita tuh, dan itu semua gratis. Itu biayanya semua gratis, dibiayain sama pemerintah atau sama kampus kayak gitu. Dan kalau yang bilang Kak pasti masuknya mahal banget, Anda salah. Itu kita bayar murah. Untuk masuknya itu nggak akan lebih dari 20 juta, ya bisa di bawah itu. Dan untuk per semesternya kita hanya 2 juta sekian. Jadi kayak yuk daftar yuk, maksudnya kayak jangan membatasi kalian, ini kesempatan yang sangat-sangat wow gitu. Daftar aja ibu. Menyinggung tentang cara daftarnya nih ya, ada yang nanya juga nih, Kak kalau jalur masuknya apa ya? Jadi karena STPB ini beda dari universitas, jadi STPB ini punya jalur pendaftarannya sendiri. Biasanya kalian tuh bisa stay di Instagram STPNHI Bandung. Jadi di situ kalian bakal daftar di website kementerian, dan itu biasanya ada di sbm.kemenparekraf.go.id kalau nggak salah. Di situ tuh bakal ada info-infonya. Dan cara daftarnya sendiri itu, tes yang pertama adalah tes psikotes. Lalu selanjutnya ada tes bahasa Inggris tertulis, selanjutnya tes kesehatan, dan juga tes wawancara bahasa Inggris. Dan untuk teman-teman yang belum punya basic Inggris terlalu banyak, mungkin kalian dari sekarang bisa mulai cari-cari, kalau mana? Mulai belajar sedikit-sedikit speaking, how to talk English. Dan menurut aku itu bakal jadi nilai plus kalian kalau kalian bisa selalu menjawab menggunakan bahasa Inggris. Karena mostly di kampus kami menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pokok gitu. Dan untuk kualifikasi menjadi anak pariwisata sendiri itu ada, yang pertama itu ada good communication ya. Jadi kalau misalnya kalian merasa agak introvert, sebenarnya it's okay karena it's never too late to learn ya. Jadi pasti bisa. Jadi tapi kalau misalnya kalian mau jadi pariwisata, yang pertama adalah good communication, mau berusaha, yang penting berkemauan ya Diana ya, harus niat, mau gitu ya. Yang kedua adalah menarik. Mungkin kalian pasti mikirnya good looking itu yang cantik atau ganteng, tapi no, bukan kayak gitu. Menarik itu yang adalah nggak harus cantik, nggak harus ganteng, karena cantik atau ganteng itu relatif ya. Yang penting itu good grooming dan ada apa ya, inner beauty-nya ya, rapi. Kayak gitu. Kalian tuh wajib rapi, kayak menarik, dan kalian tuh wajib banget percaya diri, sama kalian mempunyai good attitude.
mungkin good attitude sendiri tuh kayak kalian selalu bersikap sopan kepada orang lain dan manner gitu. Iya. Karena di kampus kami mewajibkan mahasiswanya untuk greeting atau menyapa setiap orang siapapun yang ada di kampus kami, seperti selamat pagi Kak, selamat pagi Bu, Pak, dan siapapun yang kalian temui, dan kalian wajib senyum. Jadi kalau kalian ke STP jangan kaget kalau ada yang nyapa, mesti kalian kenal. Tapi itu emang kayak gitu gitu. Itu udah menjadi budaya di kampus kami kayak gitu. Dan jalur masuknya sendiri biasanya tuh ada di bulan-bulan sebelum SBMPTN ya. Betul. Kayak gitu. Kalian bisa stay tune di IG-nya STPNHI Bandung atau NHI Fitgram. Jadi itu tuh di situ semua informasi tentang camaba yang mau masuk ke STPNHI Bandung kayak gitu, teman-teman. Terus kalau misalnya kalian masih bingung juga, kalian bisa nanya ke kita lewat Instagram pribadi kita, ada Diana triple A S Lestari dan BCJFMN. Oke. Jadi kalian bisa nanya ke kita kayak di tesnya ngapain aja, terus kayak lebih mendetail aja sih. Cuman yang perlu di-highlight adalah bahasa Inggris biar menjadi nilai plus kayak gitu. Jadi buat kalian nih yang pengen kuliah, tapi kan kuliah tuh pusing ya soalnya mikirin outfit. Kalau kampus kita udah pakai seragam, jadi nggak ada perbedaan. Ini tuh namanya seragam teori berserta almet. Biasanya dipakai untuk acara-acara resmi. Tapi kalau misalnya kita lagi sekolah biasa, kita nggak pakai almet, Pakai kemeja aja ya. Dan untuk jurusan Kak Jasmine sendiri tuh punya banyak seragam ya Kak? Banyak sekali. Ada seragam housekeeping, front office, dan laundry, dan sebagainya. Banyak sekali ya. Nah, kalau untuk aku sendiri hanya mempunyai beberapa dan satu seragam praktek kayak gitu. Prakteknya tuh seru banget karena kalian tuh sekolah tapi sambil udah simulasi kerja. Jadi ketika kalian lulus dari STP tuh udah siap dan matang untuk kerja kayak gitu. Mungkin kalau di SMA SMK tuh kayak kita tuh SMK-nya nggak sih? Iya, kayak SMK-nya. Tapi setara kok. Tapi tetap ngalamin yang namanya kuliah gitu ya. Betul. Jadi kayak enak gitu loh. Kuliahnya dapet, tapi prakteknya juga dapet gitu. Jadi kan enak. Jadi fasilitas yang kalian dapat tuh juga banyak, kayak kalian prakteknya didukung. Terus untuk jurusan aku sendiri tuh ada namanya tuh virtual bus. Jadi kita tuh ada simulasi bus gitu di dalamnya dan kita di sana tuh udah kayak lagi praktek buat guiding atau belajar menjelaskan tentang suatu destinasi wisata menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Dan Kak Jasmine sendiri udah juga ada kan kayak NHI Hotel, cottage, laundry, apa ya namanya? Laundry room, dan laundry sebagainya. room. Banyak banget dan kalian tuh di sana juga didukung banget buat entrepreneur. Iya, benar. Jadi kalau kalian mau buka usaha itu difasilitasi ya di sana ya. Betul. Kita difasilitasi, terus sering banget ada kunjungan dari Kementerian Pariwisata sendiri, yaitu Bapak Sandiaga Uno kayak gitu. Jadi benar-benar menjadi kampus yang lumayan di highlight sama Kemenparekraf. Ada juga sih selain di Bandung kayak di Bali. Di Bali itu namanya Poltekpar Bali, Poltekpar Palembang, Medan, Lombok, itu banyak kayak gitu. Cuman kalau yang di Pulau Jawa tuh hanya ada di Bandung, yaitu STPNHI Bandung yang bakal berubah nama menjadi Poltekpar Bandung. Jadi kayak gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyain lagi nggak tentang STP? Udah banyak pertanyaan. Oh, udah jawab ya. Yang ini dari Ligar, kayak jalur masuknya apa? Itu ada beda sendiri ya. Jadi daftarnya tuh bukan kayak SBM yang tes apa sih, Soshum, Saintek, gitu. Tapi kita lebih ke wawasan yang luas dan itu tuh kayak apa ya, pertanyaan-pertanyaan bahasa Inggris gitu, tes psikotes, tes kepribadian kalian, dan tes wawancara. Biasanya tes wawancaranya tuh tentang apa sih ini, destinasi asal kita, perkenalan diri, apa yang menarik dari diri kita, dan kayak kenapa kita harus diterima sih. Jadi udah kayak simulasi kerja banget sih. Interview ya. Interview. Terus itu kalian kalau misalnya kalian daftar terus merasa belum bisa bahasa Inggris, itu kita ada yang namanya BLT. Ada juga BLT dan ada juga reguler. Jadi kalau misalnya kalian nanti masuk, misalnya kalian masuknya BLT, jadi kalian akan belajar bahasa Inggris terlebih dahulu di semester 0 masuknya. Nanti pas semester 1 baru kalian masuk ke dalam kayak perkuliahan yang sesungguhnya. Begitu teman-teman. Jadi don't worry kalau misalnya kalian merasa kurang bahasa Inggrisnya, cobain dulu aja gitu. Ada salahnya mencoba ya.
Iya, buat kalian yang suka masak, ada jurusan tata boga, ada yang suka bikin kue, ada pastry, ada yang suka bar atau minuman, mungkin alkohol, itu kita ada namanya manajemen tata hidang, terus ada juga administrasi hotel. Terus kalau pariwisata tuh biasanya kita cari tahu tentang di suatu kota itu ada sesuatu hal yang baru apa yang bisa dijadiin destinasi wisata. Dan kalau perjalanannya sendiri ini biasanya concernnya sama perjalanan, kayak kita ngatur perjalanan buat sebuah wisatawan kayak gitu. Concern dari pariwisata sendiri adalah melayani, jadi kita emang kuliah untuk melayani wisatawan atau konsumen kita sendiri kayak gitu, teman-teman. Iya. Ya, kayak gitu sih. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Itu aja belum. Itu yang tadi sih. Nah, untuk kalian juga yang misalnya berhijab, jangan jadikan hijab sebagai batasan. Ini aku berhijab dan aku bisa, say, don't worry. Pokoknya jangan jadikan apapun batasan. Aku minus 475 dan alhamdulillah bisa mukanya nggak ada. Nah, iya, pokoknya jangan jadikan apapun jadi batasan kaliannya, just give it a try gitu ya guys. Bener-bener harus dicoba sih, kayak nggak ada salahnya buat nyoba. SBM nyoba. Oh ya, namanya juga tuh sama ya, SBM PTN P. Ada P-nya. P-nya tuh pariwisata. Jadi jalur SBM PTNP sama SMM PTNP kayak gitu teman-teman. Prospeknya juga luas, apalagi pariwisata di Indonesia itu luas banget. Terus kalau emang kalian ngerasa apa sih kakak tadi ngomong apa? Aku pernah bikin podcast di podcast Angkasa tentang STPNHI Bandung kayak gitu teman-teman. Prospeknya itu luas banget, terjamin dan insya Allah nggak akan ngecewain. Kalian juga pengen aja boleh. Ya udah mungkin segitu ya. Mungkin kalau misalnya tanyain lagi bisa cek di webnya STPNHI Bandung ataupun di NHI Fitgram ataupun ke IG-nya Diana ataupun saya, nanti akan kita ketik di kolom chat. Terima kasih semuanya. Ada yang nanya tuh, berarti harus jago Inggris basic sih. Iya. Kayak kalian nggak harus ngomong Inggris mulu, enggak. Kayak how are you? I'm fine, thank you. How about you? Itu juga bisa sih. Cuman mungkin lebih diutamakan kalau kalian tuh ngerti apa yang dia omongin dan kamu bisa balas itu pakai bahasa Inggris lagi. Kayak gitu sih. Tapi kalian bisa sambil belajar kalau di STP. Kayak gitu teman-teman. Mungkin segitu aja dari kami. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan kembali melalui saya atau Bianca atau ke Ibu. Dan jangan lupa Ibu Hasti. Dan kalian jangan lupa catat nih ya Instagram NHI Fitgram. Di situ tuh banyak banget info tentang NHI di situ. Jadi di situ tuh banyak banget info-info yang kalian wajib tahu tentang NHI. Itu teman-teman. Terima kasih ya sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat ya dan kami tunggu kehadirannya di. Ayo tahun ini harus ada ya dari Angkasa. Ayo tuh. Oh iya. Tapi nggak ada yang itu. Maksudnya harus ada yang langsung pakai almet coklat ini ya guys. Oke. Ditunggu ya di Setiabudi 186. See you guys. Terima kasih. Halo semuanya, Saya Diana Lestari dari Manajemen Pengaturan Perjalanan. dan saya Bianca Jasmine dari Manajemen Divisi Kamar, Kami dari STPNHI Bandung. dan kami bangga menjadi alumni SMA Angkasa Lanutusen Sastra Negara. Oke, ya terakhir dari kata yang centil tadi ya. Centil nih. Mereka itu siswa-siswa berprestasi di SMA Angkasa ya. Jadi hari ini yang presentasi itu semuanya adalah alumni Angkasa yang mereka lolos di perguruan tinggi. Terima kasih bagi kalian yang masih stay tune di sini ya, 123 orang, 120 lah ya sama Ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kalian. Kalian ini udah banyak yang ngejabri Ibu jadi banyak pertanyaan, Ibu mau konsul. Iya, siap-siap Ibu konsul dengan kalian setelah dapat semua informasi dari kemarin sampai dengan hari ini. Pasti semakin banyak pertanyaan, semakin banyak yang dipikirin. Berarti kalian sudah mulai persiapan prepare. Yang masih galau, masih bingung itu wajar. Tapi yang kumaha engke, nah itu berarti yang harus ini ya, yang harus benar-benar prepare ya. Oke, sebelum Ibu tutup nih masih ada 2 kuis lagi. Mau nggak kuisnya? Lebar ya, ada 2 lagi lumayan. Dari Bayu dapat kuota nanti yang akan dikirim langsung ke WA-nya masing-masing. Oke, pertanyaan keempat ya, 2 pertanyaan terakhir deh. Pertanyaan keempat. Oke,
Apa ya pertanyaan apa coba Bu Fristi? Oke, kampus apa saja yang mengisi acara sosialisasi di hari ini? Oke, Mau jawab. yang bisa jawab silakan raise hand atau mau langsung ini. Tiara, Ibu. Siapa? Tiara. Oke, Tiara. Oke, silakan. Ada ASM Taruna Bakti, terus Poltek POS, terus Unibi, ITB, Unpad, UIN, UPI, terus apa lagi ya? Ayo Ra, apa lagi Ra? Oh, Politeknik yang bisnis itu yang digital. Terus apa lagi ya? Satu lagi apa ya? Yang negeri belum kesebut, satu lagi. UPI, UIN, ITB, Unpad, Polban, sama lagi? Apa ya? Enhai. Iya, Enhai. Dibantu Tiara. Bagi dua kan nih pulsanya enggak ya? Oke, Tiara IPSC. Dapat ya, Ibu catat ya. Oke, pertanyaan terakhir. Oke. Politeknik apa saja yang sudah bergabung di presentasi sosialisasi 2 hari ini? Ayo, politekniknya ada beberapa. Mau negeri yang swasta. Siapa yang berani jawab? Raise hand. Ayo, nggak ada nih. Politeknik apa saja yang sudah mengisi di kegiatan Career Day SMA Angkasa? Lewat nih, buat Ibu aja gitu nih pulsanya. Siapa nih? Ganti soal. Nurul. Polban. Revina. Polban. Ayo Revina, atau Resen, ayo Rev. Poltek POS, Poltekes, Politeknik Bisnis Digital. Oke, Revina, alhamdulillah. Revina MIPADE dapat ya. Oke, itu saja. Ibu ingatkan lagi ya, berarti yang dapat dari Bayu dapat pulsa, nanti akan Ibu kirim WA kalian, nomor WA kalian ke Bayunya langsung, ke Kare, Cantika MIPA A, Niken IPSA, Meisa IPSC, ada Tiara IPSC, dan Revina MIPADE. Selamat ya, dan yang dapat door prize dari Arianti maupun dari Poltek Praktisi yang dapat ini ya Obet ya, bisa berminat, kamu gratis daftar, dan juga dari Unpas, nanti akan Ibu hubungi kembali. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu PTM besok. Ya, jangan kesiangan, datang jam 7 pagi. Kita sudah mulai masuk belajar. Terima kasih, selamat istirahat. Jangan lupa sholat zuhur. Kita udah telat sholat zuhurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih ya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Simak terus informasi bermanfaat, berbagi ilmu, pengalaman, motivasi, dan informasi penting lainnya yang positif dan inspiratif dari SMA Angkasa Lanud Hussein Sastra Negara Bandung.